Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, remaja, para romo, bruder dan suster yang dikasihi Tuhan. Kami akan melaksanakan Festival Api Karunia Tuhan pada pertengahan bulan Desember nanti. Akan ada model pengajaran Bapak Kardinal secara tatap muka langsung di Jakarta. Waktu, tempat, dan lokasi akan disampaikan kemudian. Tetapi catat tanggalnya pertengahan Desember. Kita akan mendengarkan dan mengikuti pengajaran Kitab Suci secara langsung, eksklusif dengan Bapak Kardinal. Secara khusus dalam episode ini, Bapak Kardinal memberikan kepada kita analisa naratif tentang kisah Esther. Kisah Esther ini sangat menarik, seperti layaknya kita menonton drama epik yang menegangkan. Dikisahkan bagaimana ada rencana pembunuhan massal karena suatu hal, kemudian Esther dan tokoh-tokoh lain berusaha untuk menggagalkan pembunuhan itu dan berhasil. Sungguh menarik kita melihat keterlibatan Esther, para tokoh yang ada, bagaimana sifat mereka dan sebagainya. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan Kitab Daniel. Kitab Daniel terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang terdapat di dalam daftar protokanonik, dan ada tambahan Kitab Daniel yang termasuk di dalam kitab-kitab Deuterokanonika. Secara singkat, sekali lagi, nanti supaya bisa membacanya dengan lebih mudah, kita ulang garis-garis besarnya. Garis besar yang pertama adalah Kitab Daniel yang termasuk protokanonik. Terdiri dari dua bagian, bab 1 sampai bab 6. Yang menjadi bagian terpenting pada bagian pertama ini ada sejenis referen. Sesudah peristiwa-peristiwa tertentu, ada pengakuan iman yang diulang-ulang. Kita ambil salah satu contoh, Kitab Daniel bab 2, ayat 46 sampai 49. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan buah bau-bauan kepadanya. Nah, sekarang berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Allah yang pertama dengan huruf kapital, Allah yang kedua dengan huruf kecil, dan yang berkuasa atas segala raja, dan selanjutnya. Nanti bisa dilihat berulang-ulang hal seperti itu disampaikan. Bagian yang kedua, bab 7 sampai dengan bab 12, warna apokaliptiknya sangat jelas. Jenis sastra apokaliptik, isinya penampakan-penampakan. Tidak usah dibayang-bayangkan dengan segala macam fantasi. Yang mau ditampilkan dengan penglihatan-penglihatan itu adalah pergantian raja-raja di wilayah Persia, dan yang terakhir adalah ketegangan antara kerajaan Persia melawan kerajaan Yunani. Ada sejarahnya diceritakan di dalam jenis sastra apokaliptik. Intinya di dalam situasi sejarah yang seperti itu,
umat Allah Perjanjian Lama berada di dalam situasi yang berat. Khususnya ketika mereka diwajibkan untuk mengikuti kebudayaan Yunani dengan segala macam kaitannya termasuk agama. Nah, bagian yang kedua ini, pesan pokoknya adalah memberikan penghiburan kepada bangsa Yahudi yang berada di dalam kesulitan besar itu. Penghiburannya bisa dikatakan begini, ada dua hal. Yang pertama, bahwa masa berat ini adalah sementara saja. Pada waktunya Tuhan akan membebaskan mereka dari segala macam beban yang berat ini. Itu terungkap pada bab 12 ayat 7 misalnya, dengan angka yang sangat simbolik, tidak mudah dipahami begitu saja, tetapi kita sudah tahu. Karena dikatakan begini, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. 3,5 masa artinya sementara. Penghiburan yang lain yang jauh lebih penting dalam arti ini adalah awal dari suatu pokok iman yang akan terus berkembang, yaitu hidup kekal dan kebangkitan. Jelas pada bab 12 ayat 2, seperti begini, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, dan selanjutnya kebangkitan. Lalu ayat 13, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Kehidupan yang kekal, itu kitab Daniel dengan segala macam simbolik-simboliknya. Ada yang disebut tambahan kitab Daniel yang termasuk Deuterokanonika. Kita sudah bicarakan ada 3 bagian. Yang bagian pertama isinya adalah doa. Dan kita melihat struktur doa yang selalu kembali. Yang pertama adalah pengakuan iman bahwa Allah itu sang penguasa. Bagian kedua tobat. Baru bagian yang ketiga itu doa permohonan. Strukturnya sama. Yang kedua mengenai doa, khususnya di dalam lanjutan pujian, sama pengakuan iman, lalu ajakan seluruh umat manusia, seluruh alam ciptaan, hujan, iklim, panas, dan sebagainya diajak memuji Tuhan. Kemudian mengenai kisah Susana, ada pada bab 13. Ini di dalam Deuterokanonika. Intinya saya kira tidak sulit untuk dipahami. Susana dituduh oleh 2 hakim yang seharusnya adil, benar, dan taat kepada Taurat. Tetapi ternyata ada hakim yang tidak seperti itu. Menuduh Susana dengan fitnah karena menginginkan sesuatu. Yang mau disampaikan antara lain tentu saja adalah struktur dosa. Bahwa dosa itu bisa melekat pada institusi yang mulia seperti halnya hakim-hakim. Yang menarik juga yang membongkar itu adalah Susana, seorang perempuan yang di dalam lingkungan Yahudi itu tidak begitu mendapat tempat. Apalagi dibandingkan dengan hakim-hakim. Dengan laki-laki biasa saja sudah direndahkan, apalagi dengan jabatan seperti itu. Daniel ditampilkan sebagai orang muda, jadi bisa menjadi semangat bagi orang muda
untuk terus berjuang melawan institusi-institusi yang tidak adil. Bab 14, tambahan kitab Daniel, isinya adalah perjuangan Daniel melawan siapa? Melawan berhala. Berhala-berhala ditunjukkan, katanya berhala itu persembahannya hebat, maka harus disembah dengan segala macam cara. Ternyata yang makan persembahan itu bukan dewanya, tetapi imam-imam dan entah siapa yang menggunakan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Mendapat makan, mendapat hadiah, mendapat segala macam. Akhirnya patung itu, patung Bel namanya, dihancurkan oleh Daniel. Demikian juga yang kedua, karena patung Bel itu kan patung dari tanah dan sebagainya tidak hidup. Lalu ditampilkan patung yang hidup, bukan patung, dewa yang hidup, yaitu naga besar. Tetapi naga besar itu dibunuh oleh Daniel. Akhirnya pengakuan imannya kita temukan pada kitab Daniel tambahan bab 14 ayat 40 sampai 42. Ini penutupnya, saya baca. Pada hari ke-7 datanglah raja untuk meratapi Daniel, dianggap mati karena dimasukkan ke gua singa. Ia tiba di gua itu, melihat ke dalam, dan tampaklah Daniel duduk di situ. Dengan suara nyaring raja berseru, nah inilah pengakuan iman itu, "Besarlah Engkau, ya Tuhan Allah Daniel, dan tiada yang lain kecuali Engkau." Isinya pengakuan iman. Dengan demikian kita selesai dengan kitab Daniel. Kita lanjutkan dengan pembicaraan baru. Sesudah kitab Daniel adalah kitab Ester. Kitab Ester. Rangkumannya dulu supaya nanti bisa mengikuti detail-detailnya dengan lebih mudah. Rangkuman. Kembali lagi sejarah. Menjadi sangat penting untuk memahami latar belakang suatu tulisan termasuk Ester ini. Kita masih ingat sesudah sekitar 50 tahun orang-orang Yahudi tinggal sebagai buangan di Babilonia. Raja Persia, Kores, mengizinkan orang-orang Yahudi itu pulang kembali ke Palestina, yang bagi mereka adalah tanah terjanji. Tetapi tidak semua orang Palestina, orang Yahudi, mau kembali ke Palestina, ke tanah terjanji. Sebagian tetap tinggal di Babilonia. Nah, Ester, tokoh utama dari buku ini, dan Mordekai, nama yang lain, paman dari Ester, adalah orang-orang wakil, 2 orang wakil dari orang-orang Yahudi yang tetap tinggal di Babilonia. Jadi kita akan melihat bahwa orang-orang yang tidak mau pulang ke tanah terjanji, tetap tinggal di Babilonia, nanti akan menjadi penyelamat bangsa Yahudi. Itu yang pertama untuk diingat. Ester dan Mordekai yang akan tampil adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan. Isi pokoknya, ada beberapa ayat yang bisa dibaca. Isi pokoknya begini: orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan berada di dalam bahaya besar akan dibasmi. Di sejarah yang terjadi pada Perang Dunia Kedua,
itu asal-usulnya sudah dari zaman ini. Orang-orang Yahudi di pembuangan akan dimusnahkan. Saya kutip teksnya, bab 3 ayat 8 dan 9. Bab 3 ayat 8 dan 9. Maka sembah Haman, ini tokoh yang lain yang akan muncul menjadi tokoh utama, kepada Raja Ahasiveros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Jelas, ini orang-orang Yahudi yang tercerai-berai di pembuangan. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jadi panglima orang penguasa yang dipercaya oleh raja mengatakan begitu. Mereka ini tidak mau tunduk kepada aturan raja. Lalu permintaannya, ayat 9. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Jelas sekali orang-orang Yahudi di pembuangan berada di dalam bahaya besar. Lalu ayat 10 dan 11. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Jadi raja mengizinkan pemusnahan bangsa Yahudi ini. Nah, di dalam situasi seperti itu, Ester tampil sebagai pahlawan perempuan. Menarik lagi, pahlawan perempuan, nanti akan muncul beberapa nama perempuan yang menjadi penyelamat bangsa Israel ketika pemimpin-pemimpin yang biasa, raja, imam, nabi, tidak bisa apa-apa lagi menghadapi situasi, keadaan, tampil perempuan yang menjadi tokoh penyelamat bangsa Yahudi. Nah, Ester mengacaukan rencana Haman yang dikatakan tadi mau membasmi orang-orang Yahudi. Itu isi pokoknya. Nanti akan kita lihat alur ceritanya. Pesannya apa? Nah, ini moga-moga tidak terlalu sulit dipahami. Kisah ini, kisah mengenai Ester, itu memberi latar belakang, memberikan semacam sejarah mengapa sampai sekarang ini orang-orang Yahudi masih merayakan pesta yang namanya pesta Purim. Dari kata pur itu undian. Nanti mungkin bisa dijelaskan mengapa namanya itu. Yang dirayakan biasanya pada bulan Februari atau Maret. Di dalam kalender Yahudi pada bulan Adar. Nah, bulan Adar itu bisa berganti-ganti tanggalnya menurut tanggalan internasional sekarang. Pada akhir kitab Ester ditunjukkan asal-usul pesta Purim itu. Pesta besar-besaran. Ditunjukkan dulu bab 9 ayat 20 sampai 22. Ayat 20. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka
supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Jadi kira-kira maksudnya begini, Haman tadi merencanakan hari dengan undian, dicari hari mana yang akan dipilih untuk membasmi orang-orang Yahudi. Tetapi sesudah Ester tampil, rencana itu kacau balau. Rencana itu terbalik. Semula orang-orang Yahudi yang akan dibasmi oleh kerajaan Ahasiveros itu, tetapi karena Ester, sekarang orang Yahudi yang menang terhadap musuh-musuh yang merencanakan pembunuhan mereka. Ayat 26 bab 9, oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata pur, yaitu tadi mencari hari baik untuk membasmi orang Yahudi lewat undian, pur. Dengan demikian pesta Purim yang sampai sekarang dirayakan itu menjadi kenangan atas kemenangan besar-besaran bangsa Yahudi di tengah-tengah rencana untuk membasmi mereka. Terbalik. Nah, karena mereka bebas dari rencana pembasmian itu, maka dirayakanlah hari itu Purim secara besar-besaran. Sebetulnya intinya itu, dan bisa dibaca sendiri. Tetapi coba kita lihat bersama-sama, nanti kalau membaca sendiri moga-moga lebih mudah untuk mengikuti kisahnya. Kalau ini suatu drama, katakanlah menampilkan sejarah, drama itu dibagi-bagi menjadi beberapa adegan. Kita lihat adegan-adegan yang penting. Yang pertama, bab 1 ayat 3 sampai 8. Mulai bab 1 ayat 1 supaya jelas nama-nama yang menjadi tokoh di sini. Pada zaman Ahasiveros, pada zaman itu ketika Raja Ahasiveros bersemayam di atas tahta kerajaannya dalam benteng Susan, dan selanjutnya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan, dan selanjutnya. Perjamuan, pesta. Di dalam drama ini ada banyak pesta. Dan nanti yang akan dijadikan tempat strategi kemenangan ya pesta itu. Besar-besaran diadakan. Nah, dari lain pihak, ayat 9, juga Wasti, sang ratu, istrinya Ahasiveros. Kalau dilihat dari namanya ini orang Pekalongan, Wasti. Dia permaisuri raja, mengadakan pesta sendiri, pesta lagi. Nah, raja ini ingin supaya Ratu Wasti itu datang di dalam perjamuan yang diadakan oleh dia. Ayat 11. Ayat 11, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja. Untuk apa? Nah, ini yang mungkin nanti bisa menjadi diskusi. Untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Ini pasti kaum feminis akan mengkritik habis-habisan kalimat ini. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk
menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Jadi raja membuat pesta, ratu membuat pesta sendiri, ratunya diundang untuk diperlihatkan kecantikannya, tidak mau datang. Lalu apa yang harus dilakukan? Ayat 15, tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiveros yang disampaikan kepada sida-sida. Jawabannya dipecat, dilengserkan sebagai ratu. Ayat 19. Ayat 19, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiveros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Itu babak pertama. Babak kedua, karena Wasti sudah dipecat sebagai ratu, maka dicari penggantinya. Siapa penggantinya? Bab 2 kita lihat Ester diangkat menjadi ratu. Nah, dalam hal ini tampil tokoh yang tadi sudah disebut namanya, yaitu Mordekai. Bab 2 ayat 5-7. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kisi, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonia, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu mengasuh Hadasa, yakni Ester. Jadi Ester itu namanya Hadasa, anak saudara ayahnya dan sebagainya. Mordekai ini orang Yahudi yang menjadi pegawai kerajaan. Jadi lihat kenapa mereka tidak mau pulang, ya antara lain karena sudah mendapat pos-pos yang bagus di tempat pembuangan. Itu banyak saudara-saudara kita yang tidak mau pulang ke Indonesia karena di tempat lain sudah mendapat pos-pos yang bagus juga. Akhirnya ketika dicari penggantinya Ratu Wasti, Ester terpilih sebagai pengganti Wasti. Bab 2 ayat 10. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang berlaku atasnya. Ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Itu babak kedua. Jadi Wasti diganti Ester, nama lainnya Hadasa. Babak berikutnya, persekongkolan pembunuhan. Diceritakan sangat singkat pada bab 2 ayat 21. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresi, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Sakit hatilah, kenapa sakit hati? Itu karena ada orang Yahudi diberi jabatan.
Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiveros. Jadi mulai tegangan sekarang, raja mau dibunuh oleh orang-orangnya sendiri. Tetapi perkara itu, ayat 22, dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diceritakannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Jadi rencana pembunuhan itu sampai kepada raja. Itu babak yang tertentu. Masih kurang, nanti yang kurang di sini akan dilengkapi di belakang. Raja akan memberikan hadiah karena Mordekai memberitahu rencana pembunuhan terhadap dirinya. Belum dikatakan di sini, supaya kita yang mengikuti cerita ini merasakan tegangan di dalam drama itu. Yang keempat, babak keempat, tampil tokoh baru, namanya Haman. Haman ini orang yang sangat dipercayai oleh Raja Ahasiveros. Bab 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiveros, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Tokoh yang ketiga, Haman namanya. Apa yang dilakukan oleh Haman tadi sudah kita baca, bab 3 ayat 9. Mulai ayat 8, ada suatu bangsa dan selanjutnya, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Karena apa? Karena Haman tersinggung. Tersinggungnya di mana? Ayat 2 bab 3. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Tidak mau menyembah Haman. Lalu diperkarakan, akhirnya minta izin untuk membinasakan orang Yahudi. Kalau hanya Mordekai saja rugi, maka yang harus dibasmi adalah seluruh bangsanya. Ayat 6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk hanya membunuh Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Jadi tersinggung itu bisa kayak begitu itu kalau pejabat tinggi. Bisa mata gelap menghancurkan segala-galanya yang tidak proporsional. Haman ingin memusnahkan semua orang Yahudi. Kemudian Haman tadi sudah dikatakan lapor raja supaya orang Yahudi dibasmi, orang Yahudi akan dibinasakan pada bulan Adar. Itu babak yang keempat. Babak yang berikutnya, bab 4 di dalam kitab Ester, Mordekai, tokoh itu muncul. Dia mengajak ketika mendengar rencana itu, orang-orang Yahudi berkabung. Bab 4 ayat 3. Bab 4 ayat 3. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis
Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Nah, Ester, ratu yang baru saja diangkat menggantikan Wasti, mendengar berita itu. Bab 4 ayat 4. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Kemudian dia mencari tahu, ayat 5, dan ketika tahu bahwa bangsanya akan dibinasakan oleh Haman, Ester tampil sebagai pahlawan, siap membela bangsanya kalau perlu sampai mati. Bab 4 ayat 15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Jadi Ester akan menghadap raja, intinya untuk menyelamatkan bangsanya. Babak yang berikutnya, Ester menghadap raja. Bab 5 di dalam teks kita. Nah, ketika Ester menghadap raja, raja bertanya kepadanya, bab 5 ayat 3. Tanya raja kepadanya. Ini Ester sudah menyusun strategi untuk menggagalkan rencana Haman, orang kedua sesudah Raja Ahasiveros. Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Begitu cintanya kepada Ratu Ester, setengah kerajaan kalau mau diberikan. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Jadi tadi raja membuat perjamuan, Wasti membuat perjamuan, sekarang Ester membuat perjamuan. Nanti berakhir dengan perjamuan Purim, perjamuan besar-besaran. Haman datang ke perjamuan, bab 5 ayat 4. Dijamu sampai mabuk, bab 5 ayat 6. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu? Ayat 7, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, maka datanglah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Di perjamuan lagi. Bab 5 ayat 9. Ya, ini Haman mulai marah kepada Mordekai karena Mordekai tidak menyembah dia, tidak menghormati dia. Apa yang direncanakan? Bab 5 ayat 9. Pada hari itu keluarlah Haman
dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Lalu Haman ini pamer kehebatan. Lapor kepada istrinya yang namanya Zeresi. Ayat 11. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaan, banyaknya anak laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya. Semuanya dia punya. Kurang satu, yaitu Mordekai masih ada di sana. Bab 5 ayat 13. Akan tetapi semuanya itu jadi kehebatannya, kekayaannya tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana. Mulailah yang lebih dramatis sekarang, disiapkan rencana pembunuhan terhadap Mordekai. Apa yang direncanakan? Lalu kata Zeresi istrinya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Mordekai mau digantung di tiang yang didirikan itu. Sudah semakin tegang kan ceritanya, sudah ada rencana pembunuhan terhadap Mordekai. Tetapi kemudian ketegangan itu mereda. Bagaimana caranya mereda? Sebentar. Bab 6 ayat 1. Bab 6 ayat 1 dan 2. Sejarah. Tadi sudah disinggung ketika Mordekai memberitahukan bahwa ada rencana pembunuhan terhadap raja, Mordekai belum diberi hadiah. Ceritanya begini. Pada malam itu juga, bab 6 ayat 1 sampai 2, raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di sini didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresi, dua orang sida-sida raja termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Ingat dari masa lampau. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab pada biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Jadi ada rantai yang akan menghubungkan bagian-bagian dari drama itu. Kemudian tampil Haman lagi, bab 6 ayat 6. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Raja ingin melakukan sesuatu untuk Mordekai, yang ditanya Haman, musuhnya Mordekai. Lalu Haman menjawab dengan segala macam yang bagus. Ayat 8 misalnya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberikan mahkota kerajaan kepadanya. Lalu Haman tidak tahu
siapa yang dimaksudkan oleh raja untuk diberi kehormatan itu, maka diberikanlah usul-usul yang sangat bagus itu. Ternyata yang mau dihormati raja adalah Mordekai yang sudah menyelamatkan hidupnya. Ayat 12. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dipanas-panasi oleh istrinya. Ayat 13. Maka kata para arif bijaksana dan Sirisi istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Ayat 14, selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Perjamuan yang kesekian, bab 7 ayat 2. Dalam perjamuan itu, raja bertanya lagi kepada Ester beberapa kali ditanya, bab 7 ayat 2. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester, niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Nah, kesempatan ini digunakan oleh Ester untuk melaporkan Haman kepada raja. Itulah yang dikatakan pada bab 7 ayat 3-4. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba, atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Lalu raja tanya, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Apa yang terjadi kemudian? Ceritanya perjanjian lama kejam, semuanya dibunuh, semuanya begitu. Akhirnya tiang gantungan yang disediakan oleh Haman untuk Mordekai sekarang dipakai untuk Haman, bab 7 ayat 10. Ayat 9, sembah Harbona salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan pemberitahunya itu telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Itu drama bagian pertama yang sebetulnya sudah mencapai puncaknya. Akhirnya rencana busuk untuk membinasakan orang Yahudi gagal. Tetapi baru Haman yang mati, titahnya, dokumen pernyataan kerajaan yang menyetujui pembasmian orang Yahudi itu belum dihapus,
masih ada. Oleh karena itu, Ester minta supaya rencana Haman ini dibatalkan dengan dengan titah raja yang resmi. Bab 8 ayat 3. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Dikabulkan oleh raja pada ayat 11. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan dan selanjutnya. Jadi orang-orang yang mau membunuh, membinasakan orang-orang Yahudi, sekarang oleh raja diizinkan untuk dibunuh. Sekali lagi, ini perjanjian lama, jadi kekerasan, kekejaman, dan sebagainya itu rasa-rasanya masih sangat mengerikan. Jadi kalau ada kekejaman dimanapun, itu sebetulnya mestinya dari zaman lampau. Sekarang tidak ada lagi. Orang Yahudi lega. Itulah yang dikatakan pada ayat 16. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Karena apa? Karena orang Yahudi telah mengalahkan musuh mereka, mengalahkan pembenci mereka. Bab 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, ini hari yang direncanakan oleh Haman untuk membasmi orang Yahudi. Pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang-orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Dan karena itulah diadakan sukacita yang besar. Ayat 19. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Jadi pesta. Akhirnya apa? Ada perintah untuk merayakan pesta ini yang disebut Hari Raya Purim. Bab 9 ayat 20. Bab 9 ayat 20. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiveros, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan selanjutnya ayat 26, oleh karena itulah hari-hari itu disebut Purim. Menurut kata pur, undian. Di Haman itu sudah mencari hari dengan undian, dengan kalau mencari hari baik seperti orang-orang zaman sekarang mencari hari baik itu lewat primbon, ini mencari hari baik untuk membasmi orang-orang Yahudi lewat undi. Maka hari raya itu namanya Purim. Dengan demikian, hari itu menjadi hari syukur,
Karena Allah, sebetulnya belum Allah ya. Karena pada hari itu, hari ke-14 dan ke-15 bulan Adar, orang-orang Yahudi diselamatkan dari rencana pembasmian besar-besaran, dan sekarang ini pesta Purim masih dirayakan setiap tahun sekitar bulan Februari dan Maret. Nah, pertanyaannya tentu ini adalah semacam kisah untuk memberi dasar mengapa sampai sekarang orang-orang Yahudi masih merayakan pesta itu. Pertanyaannya adalah, ada kisah dulu, baru kemudian ada pesta, atau ada pesta dulu, lalu pesta itu dibenarkan dengan kisah. Atau pesta diberi makna baru. Ambil saja contoh Paskah. Paskah itu adalah hari raya yang sudah ada sebelum orang-orang Israel merayakan Paskah. Tetapi kemudian, karena konteks perayaan itu adalah pembebasan dari Mesir, maka Paskah Yahudi menjadi istimewa karena dihubungkan dengan peristiwa. Tetapi itu tidak sangat penting untuk pemahaman kita mengenai kitab suci. Intinya, ada pesta Purim sekarang ini, pesta ini sekarang dirayakan sebagai kemenangan orang-orang Yahudi terhadap musuh yang ingin membasmi mereka. Sehingga pesta besar, apalagi di dalam kitab Ester sendiri, Raja pesta, Wasti pesta, Ester pesta beberapa kali memberi suasana kepada seluruh kitab ini. Kita berhenti di sini, masih ada seperti halnya kitab Daniel itu ada tambahannya, demikian kitab Ester ini ada tambahannya juga. Tambahan yang termasuk di dalam kitab Deuterokanonika. Kita bicarakan dalam perjumpaan yang akan datang. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, hingga sekarang pesta Purim masih menjadi tradisi bangsa Yahudi. Apa itu pesta Purim? Pesta Purim adalah pesta bangsa Yahudi yang memperingati kebebasan mereka dari penindasan kekaisaran Persia waktu dulu. Dan yang dilakukan Ester dan kawan-kawan ini akan menjadi titik tolak bagi mereka juga untuk meyakini Allah Yahweh yang membebaskan. Demikian juga kita bisa memetik sari-sari inspirasi rohani dari keterlibatan Ester. Ester menjadi wanita pembebas. Di antara kita juga dibutuhkan pribadi-pribadi pembebas yang mampu menghadirkan kasih setia Tuhan, mewartakan kebenaran, dan juga membagikan berkat. Karena itu kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih senantiasa mencurahkan perlindungan dan kasih setianya kepada kita semua dan keluarga serta komunitas kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.